Selamat datang di Fakultas Teknik. Fortiter in eri, suaviter in modo, ketegasan dalam tindakan, kelembutan dalam cara. We design, we build, we are the pillar of civilization. Kami merancang, kami membangun, kami adalah pilar peradaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Yusuf Del Carnegie dengan NIM 221354052. Di sini saya akan mempresentasikan alat saya yang berjudul Sistem Kendali Pengaturan Level Cairan menggunakan metode PID. Selanjutnya ada latar belakang. Jadi sistem kendali otomatis menjadi kebutuhan utama dalam berbagai bidang, termasuk dalam pengelolaan cairan di sektor industri maupun rumah tangga. Salah satu permasalahan umum adalah pengaturan level cairan yang konsisten di dalam tangki atau wadah. Pengaturan level cairan yang tidak stabil dapat menyebabkan berbagai kendala, seperti pemborosan, kerusakan perangkat, atau gangguan proses produksi. Pengendalian level cairan secara manual seringkali memakan waktu dan tidak efisien, terutama dalam sistem yang membutuhkan akurasi tinggi. Oleh karena itu diperlukan solusi berbasis teknologi yang mampu menjaga kestabilan level cairan secara otomatis. Salah satu metode yang efektif adalah penggunaan kendali PID atau proporsional integral derivatif. Metode ini memungkinkan pengaturan level cairan dengan presisi tinggi berdasarkan parameter yang telah ditentukan sehingga meminimalkan kesalahan dan meningkatkan efisiensi sistem. Selanjutnya tujuannya yaitu untuk mengimplementasikan parameter PID ke dalam sistem yang berjudul Sistem Kendali Pengaturan Level Cairan menggunakan metode PID yang dirancang. Selanjutnya ada diagram blok. Dalam diagram blok ini terdapat set point, controller yaitu Arduino, kemudian aktuatornya yaitu motor pompa DC 12 volt yang di-feedback oleh sensor jarak atau sensor ultrasonik. Jadi, sensor ultrasonik mengukur level cairan dalam wadah dan mengirimkan data ke Arduino. Arduino memproses data menggunakan algoritma PID untuk menghitung error antara level cairan aktual dan set point yang diinginkan. Sinyal kontrol dihasilkan mengendalikan motor pompa DC untuk menambah atau mengurangi cairan. Setelah pompa beroperasi, sensor ultrasonik memberikan feedback untuk memastikan level cairan tetap pada set point. Oke. Selanjutnya ini adalah flow chart-nya. Dan di sini diagram skematik. Jadi komponen yang digunakan dalam proyek saya ini, komponen utamanya yaitu ada Arduino Uno, kemudian sensor ultrasonik atau sensor HC-SR04, kemudian LCD 16x2 with I2C. Selanjutnya terdapat dua motor pompa DC yang bertegangan 12 volt. Kemudian ada motor driver L298N dan sumber daya adaptor 12 volt. Nah, di sini ada desain mekaniknya yang saya rancang seperti ini ya. Di sini ada keterangan panjang, tinggi, lebarnya. Di sini ada desain mekanik yang terdapat komponen elektronika. Dan ini adalah contoh program PID yang saya gunakan. Dan ini adalah realisasi desain atau alatnya seperti ini. Yang saya buat ini menggunakan bahan akrilik dengan ketebalan 2 mm. Kemudian akrilik ini dicat menggunakan pilox warna hitam. Nah, ini wadahnya, dan di dalam wadah akrilik ini terdapat beberapa komponen seperti yang telah saya sebutkan tadi. Selanjutnya ada pengujian komponen. Dalam pengujian komponen ini ada beberapa aspek, yaitu pengujian Arduino, sensor ultrasonik, LCD 16x2, dan motor pompa DC. Yang pertama ada pengujian Arduino menggunakan program Blinkino ini. Jadi berdasarkan hasil pengujian, Arduino dapat disimpulkan bekerja dengan baik.
ada indikator LED pada Arduino mati ketika diberi low dan akan menyala saat diberi high. Dan di sini terdapat pengujian sensor ultrasonik. Di sini saya menggunakan penggaris untuk mengukur jarak ultrasonik, sehingga si sensor saya mengukur sensornya itu terdapat pada penggaris dengan ukuran 5,7, tetapi yang dihasilkan pada serial monitor Arduino IDE yaitu sekitar 5,71 sampai dengan 5,83. Nah, di sini ada pengujian LCD dan ini ada programnya. Itu di dalam LCD itu adalah tampilannya. Nah, ini adalah pengujian motor. Di sini ada programnya. Jadi program di atas mengontrol dua motor pompa untuk bergerak maju dan mundur. Arah maju digunakan untuk mengalirkan cairan ke wadah, sedangkan arah mundur untuk mengeluarkan cairan. Pompa dihidupkan dan dimatikan secara bergantian dengan jeda waktu tertentu untuk memastikan kestabilan. Nah, di sini terdapat perhitungan PID dengan parameter KP, KI, dan KD dengan nilai yang telah diketahui yaitu KP2, KI5, dan KD1. Di sini juga terdapat rumus Ziegler-Nichols. Ada rumus KP, TI, TD, KI, dan KD. Kemudian ada langkah perhitungan dan hasil akhirnya, yaitu berupa TI, TD, L, T, KP, KI, dan KD. Selanjutnya ada demonstrasi alat. Ini adalah videonya, seperti ini ya, ada gambar grafiknya. Dan terdapat nilai set point dan level pada LCD. Ini adalah grafik respon. Jadi grafik respon ini saat set point diatur di angka 12 dan ketinggian di angka 10, sinyal level terdeteksi oleh sensor ultrasonik dan steady state, kemudian stabil pada angka 12,51. Mengapa stabil di angka 12,51? Karena sensor ultrasonik dipengaruhi oleh kondisi lingkungan. Selanjutnya, demonstrasi alat yang kedua. Di sini terdapat gambar grafiknya yang berjalan. Kemudian terdapat juga nilainya tampil pada LCD. Ini adalah hasilnya. Nah, di sini ada grafik responnya. Jadi grafik 2 ini saat set point diatur di angka 8 dan ketinggian berada di 12, sinyal level terdeteksi oleh sensor ultrasonik, steady state, dan stabil pada angka 8,29. Mengapa stabil angka 8,29? Karena sensor ultrasonik dipengaruhi oleh kondisi lingkungan sama seperti grafik sebelumnya. Mungkin cukup sekian dari yang saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.